warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Amma ba'd. Ta'zim dan hormat saya sampaikan kepada para sesepuh, segenap pimpinan perusahaan dan seluruh manajemen beserta staf PT Kencana Gemilang yang saya hormati, para karyawan yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, juga para karyawati yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang lemu-lemu, keluarga besar dari PT Kencana Gemilang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat bersilaturahim bersama teman-teman, hadir di tempat yang luar biasa, indah, asri, antik, dengan arsitek bangunan yang subhanallah. Saya merasakan suasana seperti di Mahabharata. Ini pasti cerminan betapa yang hadir di majelis ini ada yang berkarakter seperti Pandawa, tapi juga banyak yang seperti Kurawa. Kayaknya yang perempuan ada yang seperti Kunti, ada yang seperti Pancali, ada yang kayak Gandari, ada yang kayak Dursali, sebagaimana yang laki ada yang kayak Arjuna, tapi sebelah sana kayak Sengkuni. Meripate kiyer-kiyer. Patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh atas berbagai macam karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kita terus berjuang agar memiliki keikhlasan, sehingga setiap amal perbuatan kita tercatat sebagai ibadah. Dan dengan keikhlasan itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menghapus semua dosa kita, menjauhkan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. Sengkunine gak melu amin.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Manusia hidup ini pasti punya harapan, dan saya yakin setiap manusia berharap hidupnya bahagia. Betul? Rasa-rasanya nggak ada gunanya, banyak duit, banyak harta, kaya raya, tapi hidupnya ndak bahagia. Apalagi wes melarat ora bahagia. Iku bahasa Mandarine nyenyek. Maka kalau menurut hemat saya, saudaraku, biarlah kita kaya raya, banyak duit, banyak harta, nggak masalah, yang penting hidup bahagia, daripada miskin hidupnya nggak bahagia. Saya yakin mas-mas semuanya prinsip hidupnya sama dengan saya. Rasa-rasanya nggak ada gunanya, nggak ada artinya punya istri yang cantik, jelita, ayu, rupawan, tapi hidupnya ndak bahagia. Apa maneh bojo rupane wis welek nang uripe ndak bahagia. Iku taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya karim, wis wong lanang kudu tukar tambah terus. Maka Mas, biarlah istri kita cantik ndak masalah, yang penting hidup kita bahagia, daripada punya istri wajahnya jelek hidup nggak bahagia. Artinya ukuran istri itu Mas sekedar mengingatkan yang penting sholihah, bukan kaya harta, bukan wajah ayu, tapi yang penting sholihah. Cari istri itu seperti itu, biar dia anak orang kaya ndak masalah, yang penting sholihah, daripada anak orang miskin tapi tidak solihah. Ukurannya bukan karena wajah cantiknya, bukan karena kaya hartanya, yang penting tuh pribadinya Mas. Jadi rumah pribadi, mobil pribadi, gaji pribadi, macam-macam. Ngomong-ngomong soal harapan hidup dan kebahagiaan, saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara, ada 6 harapan hidup manusia. Artinya setiap manusia, siapapun dia, selama masih bernama manusia, itu pasti hidupnya mendambakan 6 hal ini. Siapapun dia, baik dia orang soleh maupun orang salah, baik dia qori maupun qora, baik dia terpelajar maupun kurang ajar, baik pejabat maupun penjahat, baik yang ahli taat maupun yang ahli maksiat, baik yang ahli zikir maupun yang tukang kendir, baik yang ahli wiridan maupun yang tukang gendaan. Selama masih bernama manusia, selama masih doyan pisang goreng, itu pasti hidupnya mendambakan 6 hal ini. Maka 6 hal ini disebut sebagai 6 harapan asasi hidup manusia muslim, agar hidup ini benar-benar bermakna dan bermanfaat, sehingga perilaku hidupnya bernilai ibadah, perilaku hidupnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya kita sudah diajari tentang 6 hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berinteraksi sosial, ngerti pora sengkuni diomongi ngene iki. Interaksi sosial itu bahasa Jepangnya serawung. Ketika kita serawung karo sedulur, hubungan dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, itu kita secara tidak langsung diajari tentang 6 hal ini. Hidup ini harus punya target 6 hal ini. Tiap hari kita sudah diajari, cuman kitanya yang kadang kurang menyadari. Yang pertama dari 6 target dan harapan asasi hidup manusia tadi, hidup itu harus manfaat. Yang kedua, hidup itu harus selamat. Yang ketiga, hidup itu harus sehat.
Yang keempat, hidup itu harus bisa merasakan nikmat. Yang kelima, hidup itu harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses di akhirat. Itu 6 harapan asasi hidup setiap manusia muslim siapapun dia. Ada 6. Yang pertama apa? Lupa. Yang kedua, lali. Yang ketiga, ora eling. Yang keempat, mboten kemutan. Yang kelima, blas. Yang keenam, pret. Rupane ganteng-ganteng tapi oon. Makanya ya dadi karyawan rendahan. Lah IQ-nya rendah. Iki sebelah kene iki mayoritas kan TU to. Tukang ngusung-ngusung. Maka saya ulang, sing mangkel minggato. Pokok ngaji sama Anwar Zaid ya kayak gini. Saya ngomong ya kayak gini, ndak diundang lagi ke sini nggak susah aku. Cari tempat lain. Donya ombo kok. Golek panggonan liyane kok. Pertama, hidup itu harus manfaat. Yang kedua, hidup itu harus selamat. Yang ketiga, hidup itu harus sehat. Yang keempat, hidup harus nikmat. Yang kelima, hidup harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses di akhirat. Jok lali meneh. Pertama, manfaat. Kedua, selamat. Ketiga, sehat. Keempat, nikmat. Kelima, terhormat. Keenam, sukses di akhirat. Alhamdulillah, langsung cerdas. Nanti bulan baleni gak apal ya kebacot. Yuk kita uraikan dan kita kupas secara singkat satu persatu. Target asasi hidup yang pertama, hidup itu harus manfaat. Rasulullah menganjurkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa memberi manfaat kepada sesama. Kalau dalile wong Jawa, urip iku kudu urup. Paham? Yo. Sing Jawa ki lho, iki dalil Jawa kok ndak paham. Saman ki Jawa ta wis dadi gibas. Wah, aslimu yo Lamongan, Gresik, Jonegoro, Ketara ambune tengik. Saiki manggon ning Tangerang gayane lugue. Preketek. Pangananmu sambel terong. Lugue ngapain. Kadang aku gregeten. Mambu Jakarta 3 wulan, mambu Tangerang 3 wulan, padahal manggone ya ning mulai gawaya ngomong karo ibuke gak gelem basa Jawa. Nek nyeluk ganti mama. Mama, tolong jukukkan gaman itu mama. Itu gamannya nyelempit gedek itu loh, Ma. Ambumu. Ya wis, lek urup gak ngerti, lek murup paham? Lah ya padha. Ora dibantah, ya gak padha ya. Urup ambek murup padha. Murup itu aslinya kan urup. Kayak M dadi murup. Depannya M kayak terus miyako lho. Kan mumet iku. Mumet iku asline umetan jenenge mumet. Mubeng iku asline ubengan namanya mubeng. Ngono. Murup iku asline urup. Goblok iki.
Ngene. Lho sapa ngomong goblok? Ini goblok, artinya menuju blok kecerdasan. Apa sing ngelokno? Gini. Hidup itu harus menyala. Jangan sampai mati. Kalau menyala keluar sinar. Kalau bersinar mampu madangi sekelilingnya, bukan metengi. Lah iya madangi. Membuat padang namanya madangi. Lek membuat peteng namanya lah iya. Hidup ini harus manfaat, tentu saja kemanfaatan yang diberikan ya sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau orang gede manfaatnya juga harus gede. Kalau orang sedang manfaatnya sedang. Kalau orang kecil manfaatnya ya kecil. Kalau presiden manfaatnya harus untuk orang sak negara, harus untuk orang setanah air. Kalau wali kota manfaatnya ya untuk sak wilayah kota, gubernur manfaatnya ya untuk orang sak provinsi, kalau bupati manfaatnya ya untuk orang kabupaten, kalau camat manfaatnya ya untuk sekecamatan, kalau kepala desa manfaatnya ya untuk desa. Lah kalau sampean kabeh ki rata-rata kan wong cilik, wong angklek, lungguhe dingklek, gak pati duwe dhuwit, jarang-jarang mangan iwak pitik, paling nek mulih lawa iwak bethik. Mangkane wong cilik ki lek eneng apa-apa kecuthik dhisik. Ibarat jari tangan ngono potonganmu tiba jentik. Manfaatnya ya cilik wong jentik. Maka kalau jentik cita-citanya ndak usah gede-gede. Jentik aja kepengin njunjung meja, puklek bro. Jentik aja kepengin gotong kursi, putung. Kalau Anda terima jentik, urusanmu cukup al-ubil irungu. Jentik urusanmu pelirung, bersih hirunge, nafase lancar, wat cukil watu, bersih kupinge, pendengarannya jelas. Jentik ya TU iku mau. Ngomong jentik kok enek tamu teko Jenegoro ya. Tamu tadi banding perusahaan wong gede-gede nih jentik kok ngarep diuklek-uklek uang kok jentik kok. Artinya gini loh, sekecil apapun asal itu manfaat, yuk kita kerjakan. Untuk menjadi orang yang manfaat itu nggak harus nunggu jadi orang besar. Kapan dadimu? Saman kalau kepingin jadi orang manfaat ndak usah nunggu jadi manajer. Jasamu SMA pengen manajer lo. Halo. Kalau kepingin jadi orang manfaat ndak usah nunggu jadi ustadz, ndak usah nunggu jadi kiai. Kapan dadimu ora tau ngaji kok. Misuh rutin. Dikira kalau pengen jadi orang manfaat itu harus ustadz, harus kiai. Enggak bro, enggak. Sana yang sebelah perempuan itu, kalau pengen jadi manfaat enggak usah nunggu jadi ustadzah. Kapan dadimu? Bojomu ya tukang usung-usung kok pengen jadi ustadzah. Enggak harus. Artinya gini loh, sesuatu yang ketoknya kecil, ketoknya alah wis kadung anggapan bener. Yang kelihatannya remeh, sepele, itu kadang lebih bernilai manfaat, lebih bernilai ibadah, dan pahalanya lebih besar daripada sesuatu yang kelihatannya gede dan dianggap wah. Kadang-kadang orang yang dianggap orang kecil itu jauh lebih manfaati, jauh lebih punya nilai pahala di hadapan Allah daripada orang yang kelihatannya dianggap orang gede. Loh iya, sampean lagi jalan, di tengah jalan ada paku, ada duri, ada beling, ya pecahan kaca ini loh bro.
Ngomong beling ora dunung. Ada carang atau ya raruh ya wis. Di tengah jalan, singkirkan itu manfaat. Wah, ini ada paku ini, nanti kalau ada motor lewat bisa jeblos ini banyak. Singkirkan, loh, ini manfaat, pahalanya besar. Kadang-kadang lebih besar pahalanya daripada yang metenteng muter tasbih lewai ridane medeni wong. Sulawesi katok Sulawesi ganti Susiati sorbane 50 meter. Bisa jadi itu nilai pahalanya lebih besar yang menyingkirkan duri, menyingkirkan paku, onak duri dari tengah jalan. Karena itu pasti ikhlas, nggak ada tendensi apa-apa, mesti ikhlas. Jalan-jalan ada paku di jalan, buang paku nih, akeh ikhlasnya timbang dae. Tapi yang susah dan sulit menata hati. Sekecil apapun asal itu manfaat, kerjakan. Itu pahalanya besar. Misal Anda lagi sholat jamaah di masjid atau di musola, tapi ki potongannya tahu jamaah apa ora iki. Umpamane ae wis, umpamane ngrasakno jamaah wong salate ora kopen blas. Mangkane wajahe do kaya Dursasana. Ya ora ngece wong kenyataane tenan kok. Ngene. Misalnya, aku kan ngomong misalnya, ambean lagi sholat jamaah di masjid, di musola. Habis jamaah orang-orang udah pulang semua, kipas angin masih muter, pateni, matikan tuh, manfaat. Entah-entah setrum ini. Kelihatannya kecil remeh tapi itu manfaat, pahalanya besar. Atau misalnya Anda lagi ke toilet, ke WC umum, di situ ada peninggalan orang lain, saekrak. Wah, ini mengganggu stabilitas nasional nih. Siram biar bersih, nanti orang yang berikutnya, yang antrian berikutnya biar nyaman. Ojo tambah mbui. Wah, ini baru sedikit ini, tak tambah nih. Yang punya harta ya manfaatnya dengan kekayaannya, yang punya ilmu kasih manfaat dengan ilmunya, yang punya tenaga kasih manfaat dengan tenaganya. Harta ndak ada, ilmu nggak punya, tenaga ndak kuat, ya kasih manfaatnya pakai doa. Doa nggak mau, males, kasih dukungan. Males juga, ojo ngerusui, meneng, jok kakean, ketok katrokmu ya. Wah, aku tiwas ke bahasa Indonesia mating. Wes, tiba ayo sing tak adepi wajah-wajah grogalan ya. Ngene ae. Ya padha ae, padha desane ae lho. Ora usah menggaya. Wong desa karo wong kota iki ketara. Ora usah menggaya, makanya aku pesen nek mulih nang desa ora usah menggaya. Belenek. Kadang gue sepeda motor anyar gawanya padahal kreditan. Satu, hidup itu harus bisa manfaat. Yang kedua, hidup itu harus selamat. Ya, selamat dunia, selamat. Setiap orang pasti menginginkan hidup yang selamat. Siapa sih yang kepingin celaka? Nggak ada. Setiap orang pasti kepingin selamat. Maka kita diajari dalam agama, setiap berjumpa dengan saudara yang seakidah,
kita dianjurkan untuk saling mendoakan agar mendapat keselamatan. Kata orang Jawa disuruh andum dongo selamat. Maka setiap ketemu ucapin salam, assalamualaikum. Sing kene jawab, sing kuni gak jawab. Mesti ndomblong tok. Halo bro. Halo, yang sebelah sana masih hidup? Punyanya juga masih hidup? Cek adoe. Saya ulang. Assalamualaikum. Ini artinya apa? Saya mendoakan Anda semua agar dapat keselamatan. Demikian pula Anda semua membalas saya dengan mendoakan agar mendapat keselamatan. Berbagi doa selamat. Emang semua orang kepingin selamat. Siapa sih yang kepingin celaka? Tidak ada. Sehingga ucapan selamat itu menjadi budaya dan tradisi masyarakat kita. Kan banyak tuh ucapan-ucapan selamat. Kemarin waktu hari raya Kurban kan banyak ucapan selamat hari raya Idul Adha. Selamat, masa ucapannya kok celaka hari raya Idul Adha? Ya selamat, emang semua orang kepingin selamat. Ketemu kasih ucapan selamat jumpa. Ada teman lagi pergi kasih ucapan selamat jalan. Pisahan aja kasih ucapan selamat tinggal. Loh iya. Ini andaikan didatangi wali kota acara gini, wali kota datang, pasti panitianya bingung bikin spanduk besar, tulisi selamat datang Bapak Wali Kota. Gitu. Tapi lek sing teko Anwar Zahid wis gak Yes, nggak usah spanduk-spandukan. Gede apa spanduk? Kok wali kota yang datang itu di gerbang pintu utama mesti tulisannya selamat datang Bapak Wali Kota. Aku ya blas gak ono. Malah disambut pentunge satpam. Ucapannya pasti selamat datang. Emang yang datang kepingin selamat, yang didatangi juga kepingin selamat. Masa didatangin wali kota kok spanduknya besar gede tulisannya celaka datang Pak Wali Kota. Mulih wali kotane. Memang semuanya kepingin selamat. Kapanpun kita kepingin selamat. Ayo tolong jawab. Kapanpun kita kepingin. Dimanapun kita juga kepingin. Di rumah kepingin. Di tempat kerja kepingin. Di perjalanan juga kepingin. Makanya truk-truk besar perusahaan ini itu kadang-kadang ada yang ditulisi di belakang itu utamakan selamat. Emang semua kepingin selamat kok. Di mana-mana kepingin selamat, di WC pengen selamat kok. Sampai aning toilet ndak selamat. Tempat medongkrong ambek ngeden. Berodol sak usus-ususe. Makan kepingin selamat. Makan nggak selamat, ngelek sendoknya kelebu. Susah. Di mana-mana kepingin selamat. Makanya jadi tradisi itu ucapan. Ketemu waktu pagi ucapannya selamat pagi. Ketemunya siang hari mat siang. Ketemunya malam mat malam. Emang semua kepingin selamat. Ada yang lagi ulang tahun juga kasih ucapan selamat ulang tahun. Ada yang lagi nikah kasih ucapan selamat menempuh hidup. Semua kepingin selamat. Orang Jawa juga gitu. Iya, kalau ketemu Sugeng Pinangge. Takone sing Jawa Tengah anu biasanya pinter-pinter. Sugeng Pinangge. Ketemu nih Sugeng Enjang. Ketemunya sore Sugeng Sonten. Ketemunya malam Sugeng Dalu. Seperti itu. Itu kalau laki ketemu perempuan kasih ucapan Sugeng, Sugeng Dalu. Jare sing wedok, yo Sugeng Sune Ageng. Jawa seperti itu. Tapi kalau perempuan ketemu sama laki-laki, Pak Lujeng, Pak Rawe gitu, bahasanya lujeng. Lakinya nyaut, yo lujeng alune no ngajeng. Jadi
Wong Jawa wis jan temen. Gini, emang setiap kita itu kepingin selamat. Ayo to nyaut. Setiap kita pasti kepingin, karena emang selamat itu penting. Kita harus semangat untuk selamat dunia akhirat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah untuk mendapatkan hidup yang selamat. Ternyata tidak mudah. Banyak anak-anak kita kalangan remaja yang dalam pergaulannya tidak selamat, akhirnya kecelakaan. Ada nggak di lingkungan sampean atau teman sampean yang pergaulannya kecelakaan? Di lingkungan sampean ada pemilu nggak? Pemilu perkawinan hamil dahulu? Woi, woi, pejabat yang tidak selamat ada nggak? Wakeh, sekarang berurusan dengan KPK, buru KPK, yang pejabat aja bisa ndak selamat, apa maneh potongamu? Halo, loh, bahkan mohon maaf ada jenderal yang ndak selamat, itu jenderal, apa maneh? Bahkan sorry ya, maaf banget, ada yang katanya ustadz tapi juga nggak selamat, nggak usah disebutin namanya, ngerasani nggak ilok, pokoknya juga sering diberitakan di televisi istrinya tuh artis, pokoknya ustadznya itu yang ngerangkep jadi paranormal, kerjaannya tuh kaget ya wes kan gitu. Wah, sorban ini puter-puter wang motor sorban buru hantunya ditangkep diwadahi botol. Maka hati-hati bro, sekarang banyak teh botol rasa genderuwo. Nah, wong yang ustadz saja bisa ndak selamat, opo maneh? Ya Allah, maka kita harus selalu mengupayakan agar hidup kita mendapat keselamatan, dan keselamatan itu sumbernya dari diri sendiri. Jangan menjagakan orang lain. Ojo jagakne lho. Jangan bergantung kepada orang lain, minta diselamatin orang, tapi menyelamatkan diri sendiri. Kita bisa selamat atau tidak, itu kuncinya dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Aku lek maca Arab mesti gak ngerti ngono. Engkane wis jarang tak waca Arabe. Aku dhewe ya ora pati hafal kok. Wis lho musuh kroco-kroco ngono. Kakean dalil tambah turu. Malah dalil nggak didengerin, ya kayak pengertian ngono ae. Sehingga kita diperintah untuk memperbanyak doa selamat. Apa maneh sing rumangsa ibadahe titik. Sehingga ayo sampean lek nang desa yo mudin-mudin lawas yo. Lek ndonga itu ndak pernah ninggal doa selamat. Acara apa saja itu doa selamat pasti dicangking gitu. Wahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngafiatan bil jasad. Ndak kena keri itu. Kadang dongane nganten itu kebat keliwat. Hawin ngalaina fi sakaratil maut. Mantene ben cepet mati. Ya emang semua orang kepingin selamat. Satu, ndak usah akeh-akeh. Yang kedua, kurang yo kapan-kapan ngundang lagi. Yang kedua, oh, nah yo 2 tambah 1. Zaman iso matematika apa ora kok yo. Hidup itu
Hidup itu harus sehat, jasmani sehat. Setiap orang, siapa sih yang nggak kepingin sehat? Makanya pakai olahraga itu tujuannya biar sehat, minum vitamin tujuannya juga kepingin sehat, makan makanan yang bergizi tujuannya juga kepingin ya, nutrisi, suplemen dikonsumsi tujuannya juga kepingin sehat. Setiap kita kepingin sehat. Nah, ada orang yang kepingin sakit, sehingga kalau kita ketemu sama temen itu yang ditanyakan tentu kabar tentang kesehatan. Waalaikumsalam. Ya apa bro, kabarnya bro? Nah, ngono, sehat. Wah, sehat rek. Surabayaan, sehat rek. Ngono. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kan gitu. Tahu lek ndek gone kene tradisinya beda, ndak ngerti. Misalnya ketemu, "Waalaikumsalam." Wah, gimana kabarnya? Sakit. Lah ndak loh. Saking kepinginnya sehat dan ini menjadi tujuan hidup memang, maka yang ditanyakan pertama itu kabar tentang kesehatan. Demikian pula yang ditanya, jawabnya juga sehat meskipun kondisinya sakit. Itu jawabnya sehat. Musirai ngeluh, pening, puyeng ditanya, sehat mas? Sehat, alhamdulillah. Padahal sirai tempelan koyok rolikur. Itu jawabnya sehat. Aku tuh belum pernah denger ada orang lagi ditanya, gimana kabarnya? Sehat dek. Sehat apa nih? Mari mencret yang pitu. Meskipun habis mencret 7 kali itu jawabnya juga tetap sehat. Emang setiap orang kepingin sehat. Nah, wes. Taring ke saya, kapan-kapan disambung. Kalau iya kok. Lah kita harus sehat jasmani, sehat rohani kok. Wes, agar sehat, ya ini saya sampaikan keterangan sesuai dengan ya sesuai dengan wilayah saya. Kepingin sehat itu dah ibadah yang disyariatkan kerjakan dengan benar, dijamin sehat zahir batinnya. Karena setiap ibadah yang disyariatkan itu menyehatkan. Mohon maaf, sholat menyehatkan, puasa menyehatkan, zakat, sedekah, infak, jariyah menyehatkan, haji menyehatkan, zikir, baca Quran, baca sholawat menyehatkan, ngaji kayak gini menyehatkan. Maka orang itu kalau rajin ngaji pasti sehat. Karena gak sehat juga iso budal ngaji. Orang kalau rajin ngaji itu pasti sehat. Tapi kalau rajin dugem cepet remek. Jadi orang sekarang itu kalau tersinggung itu malah ya, dugem itu kan duduk gemetar, ajeb seperti itu. Mohon maaf, ngaji kayak gini tuh menyehatkan. Jadi duduk berdempet-dempetan, sesek-sesekan, ini kan menimbulkan energi positif masuk ke tubuh, menyehatkan. Ini salah satu rahasia Ka'bah yang setiap detik dikelilingi manusia. Berdesak-desakan, jutaan manusia di situ menimbulkan pusaran energi positif yang menyehatkan tubuh. Maka banyak banget orang yang mau berangkat haji, mau pergi haji itu di rumah sakit. Begitu sampai sana sembuh, pulang waras. Makanya ngaji kayak gini sesek-sesekan menyehatkan. Apa maneh ono sing ngentut? Malah sehat. Mengandung vitamin E. Loh. Menurut riset entut itu baunya kan menyengat hidung, menusuk sel otak, akhirnya sel otak gerak menjadi sehat, ngeluh-ngeluh waras.
Mangkane lek sampean duwe kanca sirahe ngelu gak waras-waras, pentuten. Gak ngerungokno diomong. Sholat itu menyehatkan. Maka kalau kau pengen sehat, sholat itu kerjakan, rutin, istiqomah, maktubah, 5 waktu, syukur tambah rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, paginya duha, malam tahajud sama witir. Demi Allah sehat zahir batin. Nggak usah senam. Idul mamerno bokong. Belenek. Bangun pagi bukannya berangkat ke masjid musola untuk sholat jamaah, idul. Melaku kaya mentok ke maghriban. Loh, sholat itu mudah menyehatkan karena sholat itu kan olah rasa, olah rasio, sekaligus juga olah raga. Dikatakan olah rasa, orang sholat itu kan dituntut harus khusyuk hatinya, rasanya diolah terus, khusyuk akhirnya sensitif. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kan begitu. Orang sholat itu dituntut harus khusyuk hatinya, karena hati dilatih sholat khusyuk, maka hati menjadi sensitif, rasanya cerdas, sehingga orang kalau sholatnya benar pasti akhlaknya bagus, hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi mulia, pribadinya menjadi mulia, karakternya menjadi baik, dilatih dengan sholat khusyuk hatinya. Sholat itu juga olah rasio, karena pikiran main angen-angen mikir ini artinya apa yang dibaca, terus hikmahnya sholat itu apa, ininya main, maka menjadi kreatif dan cerdas. Orang kalau istiqomah sholatnya rutin, bagus kualitasnya, maka otaknya menjadi cerdas. Gak on yo sampai anu mau disuruh sama atasane, ini tolong, tapi yang sabar ya, yang bagian manajemen dua ingon-ingon model ini harus sabar. Angger kayak mangan ya semangat, bayarannya ditambah sidik ngono, pol, seneng ya. Tapi kinerjamu yo tingkatno. Menuntut bayaran muda nyambut gaene males, bayaran kurang demo. Ini mesti ono provokatore. Woi, tekan di mau. Nah, ininya main sekaligus olahraga, gerakan-gerakan sholat itu menyehatkan, emang didesain seperti itu. Mana ya gerakannya sholat itu, sampean kalau sholat usolli Allahu Akbar, terus kan gerakan entul-entul jadi tulik-kulik, entul-entul jadi. Nah sholatmu kadang ngono tok mian kok, entul-entul jadi tulik-kulik, itu melecehkan gerakan sholat itu. Yang bagus, yang tumakninah, jangan kok entul-entul jadi tulik-kulik. Apalagi kalau lagi ikut sholat tarawih, rata-rata kalau potongan kayak gini itu tarawihnya cari imam yang kecepatannya 400 km per jam. Pokoknya yang bisa mengalahkan Marc Marquez, Valentina Rossi, amblas lewat, imam leket, ndak uman penumpang. Traweh kaya nggodak maling. Sholatu jamiah, lagu tutup. Allahumma sholli Muhammad alaih. Wis mencolot. Sembuh. Imame yo setel, man kan. Entul-entul jadi tulik-kulik gobek-gobek. Mau mencolot entul-entul jadi tulik-kulik. Aku tuh mikir, itu yang dibaca apa itu sama orang-orang, kok cepet banget, makanya jangan cepet-cepet. Aku tuh kalau ada imam sholat tarawih kayak gitu, aku tuh tak jengkelang. Itu yang dibaca apa itu. Kalau
tuntunannya kan rukuk saja itu minimal baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Nanti sujudnya minimal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kan ya rodok suwe. Coba tak praktekno ya. Hitungi berapa detik. Tak baca yang paling cepet rukuk ya. Allahu akbar. Ini paling cepet baru sami Allahu liman hamidah. Lah nek salat muntul-untul jadi dulik-gulik. Paling rukuk jelungup Allahu akbar sup jendit ngono to. Habis tidal sujude nyosop Allahu akbar sup jendit. Rukuk kok mek sup, sujud mek sup. Itu yang ditiru imam siapa? Imam Samudra wis modar. Belenek kau. Yang genah. Lah, puasa menyehatkan, sumu tasihu, berpuasalah, pasti kalian akan sehat. Nah, ini kalau level-level kayak gini kadang diomongin suka bantah. Apa kaitannya puasa dengan kesehatan? Puasa itu malah lapar, haus, kok menyehatkan, ya malah menyakitkan itu. Wis kanjen mengandung setan gitu. Lah kayaknya ndak masuk akal. Lu agama itu ndak harus masuk akalmu. Berapa kemampuan akalmu kok mau ngakali ketentuan Allah? Akalmu ndak mungkin teka. Gak teko itu. Apa ya, tidak gaduk. Tak piro akalmu mau ngakali agama, gayamu. Titik ndak logis, ndak masuk akal, ndak rasional. Agama kudu mbok masukno akalmu, sak piro akalmu. Kan banyak tuh, saya pernah kasih contoh kayak yang membatalkan wudhu itu kentut salah satunya ya. Yang kentut kan pantat, bokong. Tapi ketika wudhu yang dibasuh kok wajah, ayo. Wong yang bebret bokong belakang sini. Harusnya ya bokongnya yang dikom gitu. Lele mau pikir akalmu, makanya ndak harus masuk akalmu. Apalagi sesuatu yang gaib, ndak terus harus masuk akalmu terus ndak gitu loh. Kayak haji barang itu ya. Lah kalau dilihat gerakan-gerakan yang dilakukan manasiknya itu ya kayak anak main-main. Tapi itu kan karena sebuah kepatuhan, menuruti sebuah perintah dan ketentuan yang sudah menjadi nas, maka nilai pahalanya luar biasa. Karena diperintah, meskipun kelihatannya sepele, tapi karena itu nurut perintah, dapat pahala dan bernilai ibadah. Meskipun kelihatannya serius, tapi kalau ndak nurut perintah, ya ndak dapat apa-apa. Maaf, satpam itu tugasnya kan gebui maling tuh. Misalnya ada maling yang masuk perusahaan sini, itu satpam tugasnya ngepui. Nah, misalnya tugasnya ngepui. Nah, ono uang melebu, ndak ada perintah dari atasan, ndak, itu juga bukan maling, nggak ada tanda-tanda maling, moro-moro digepui sama satpamnya. Ya meskipun itu tugasnya ngepui ngati gembok, ya ndak dapat apa-apa, malah masuk penjara satpamnya. Tapi meskipun hanya sekedar nyugui kopi kiai ini, misale, tapi kalau disuruh sama manajemen, ini akhirnya kan dapat opah. Oh no, engko yang ini kita terima oleh pentil ini ya, iki mau. Lah, pentilnya speaker salon ini loh. Ini karena berjasa, ini dapat pahala. Gitu loh. Wes. Nah, terus yang berikutnya dan yang nggak ikut bayari nggak usah cerewet. Karing rungokno iku cerewet itu.
Kan seperti itu. Katanya orang haji keliling tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Itu kan ya kayak anak main-main itu. Setatnya dari Hajar Aswad. Nawaitu an atufa bihadzal baitul atiq, tawaful haji, apa tawaful umrah, tawaf sunnah misalnya. Terus bismillah Allahu akbar, cium jauh. Muter tek nanti sampai garis Hajar Aswad gitu lagi. Bismillah Allahu akbar, cium jauh. 7 kali kan kayak main-main itu. Apalagi namanya lempar jumroh. Jumroh yang dilempar jumroh itu tembok diantem terus lemparnya masuk ke dalam lubang sumur. Nah itu yang dilemparkan tembok ukurannya ya sekitar ya, seginilah separuhnya ini. Yang dipakai ngelempar itu kerikil batu kecil itu. Allahu akbar. Katanya ngelempar setan. Nah, setannya yang ngelak ya. Wes ora kena. Antem maneh wes ora kena. Lo andaikan kena yo kena bathuke cawetak Allahu akbar gak lara. Weh. Oh setane model ngene-ngene iki. Wis ndak karo-karuan. Ndak harus masuk akalmu. Wes pokoknya baca Quran, dzikir, sholawat kayak gini menyehatkan. Baca sholawat sambil ngeplai terbang. Plak. Biar ada yang ngatain itu bid'ah macam-macam, santai aja bro. Apa itu sholawat pakai ngeplai terbang? Bid'ah. Jawab timbang ngeplain dasmu. Ayo wes apik. Ini bener baca sholawat perlu dibudayakan. Nah sing do nyekek botol itu yang perlu diberantas itu. Yang penggaweane nyengkiweng botol itu yang perlu dipermasalahkan. Yang kayak gini wis apik, ngapain dipermasalahno? Setuju? Ini bahas dapuramu kok setuju. Yang masih kayak gini-gini ini yang harus perlu digarap, digandeni ndase siji-siji. Gitu loh. Alhamdulillah mulai sadar iki. Mulai sadar. Mulai besok pabrik penjual minuman keras tutup, ganti pabrik dawet. Yo cao. Wes 3 biro 1 2 3. 3 tambah 1 berarti 4. Kari kurang loro. Pas. Target hidup itu harus bisa merasakan nikmat. Setiap kita pasti kepingin merasakan nikmat. Maka setiap saat kita berdoa untuk mendapatkan kenikmatan. Kan ketika minimal sehari semalam 5 kali kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Itu memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan atas mereka. Ini kita memohon kepada Allah agar hidup kita selalu mendapatkan kenikmatan. Gitu loh. Ini ada kaum orientalis yang greget no. Katanya wah itu berarti Muhammad itu selama ini jalan hidupnya tidak lurus. Buktinya dia selalu berdoa ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Berarti selama ini jalannya belum lurus. Itu orang koplak itu namanya. Ya kan namanya seperti sampean misalnya meskipun duitnya udah banyak, rizkinya udah banyak, ya Allah berikan kepada kami rizki yang. Nah itu apa berarti rizkinya belum banyak? Ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Apakah orang yang berdoa seperti itu terus berarti tidak sehat? Utek kebun. Jiyem gregetno. Makanya kalau menafsiri ayat Quran itu jangan sembarangan. Nafsiri dalil ora cetha ora iso kaya aku ngene lho, kasih pengertian sing apik ngono ae. Ndak usah menggaya. Wah ini gimana ini ngaji nggak ada dalilnya. Ora apa-apa. Yang penting kan arahannya bagus. Nanti muaranya juga sampai ke situ. Ya aku bimbing sing potongan ngene-ngene iki.
Ya namanya saja pengajian umum kok beda dengan pengajian sing gak umum. Ngono. Wes. Siapa yang tidak kepingin merasakan nikmat? Maka kita diajari juga dalam kehidupan sehari-hari itu ada simbol penguji kenikmatan. Kalau ada event, ada acara, ada momen, itu panitia mesti menyiapkan hidangan, makanan, minuman, snack sebagai simbol kenikmatan. Ini kan udah dapat kotak semua toh. Wes entek. Potonganmu. Engkari wadahe. Jangankan sebelah sini, yang sebelah sana wis habis kok. Ayu-ayu tiba yang geragas. Engkari wadahe kok. Itu simbol penguji kenikmatan. Kan masih bisa merasakan nikmat? Masih sik enom. Kadang ada yang sudah tidak lagi merasa nikmat. Kita sering salah persepsi mengartikan nikmat, dikira nikmat itu selalu yang enak, nyaman, dah. Kadang-kadang nikmat itu secara zahiriyah sakit, susah, payah, tapi nikmat. Maka ada film Sengsara Membawa nikmat. Jadi kelihatan kayaknya sengsara, tapi sebenarnya di balik kesengsaraan itu ada kenikmatan. Lebih menonjol kenikmatannya daripada kesengsaraannya, karena kesengsaraan itu sarana untuk memperoleh kenikmatan. Saya pernah kasih contoh, dicubit itu secara zahiriyah ya sakit, tapi kan kadang-kadang terasa nikmat. Kapan? Ketika ada rasa cinta. Cie-cie ono cie-cie. Ketika yang nyubit orang yang dicintai ya sakit, tapi terasa nikmat. Bukti nih dibiarin berlama-lama, mau dicubit sampai 10 menit, mau dilepas saya suruh cubit lagi dong. Nah iya toh, itu sakit tapi terasa nikmat. Maka jangan salah mengartikan kenikmatan. Demikian pula rizki yang nikmat itu ndak harus selalu banyak. Bisa jadi yang gajinya cuma 2,5 juta, 2,5 juta, itu jauh lebih nikmat daripada yang gajinya 12 juta. Loh iya. Nah, sing tepuk tangan ketara bayarannya didik. Ya kan seneng dapat angin ya. Tapi bener kok, bener itu. Lebih nikmat, lebih manfaat. 1 bulan cuma 1,5 juta, tapi nyentel. Bisa nabung, bisa beli ini, bisa beli itu. Yang 12,5 juta habis kayak togel terus. Kadang-kadang itu nikmat, maka jangan salah. Nikmat itu harus banyak, kaya, duit, enggak, keliru. Kadang-kadang duit sedikit itu jadi terasa nikmat. Saya pernah sampein, kadang-kadang nikmat itu ketika lagi bokek, pas enggak punya duit, tanggungan pirang-pirang, hutang banyak, kena penyakit, penyempitan pembuluh dompet, ya toh? Itu dapat duit 20 juta, 20.000, Masya Allah, nikmat. Berangkat warung, ngopi, rokok saler, habis kopi dielet-elet, sedot. Dikampleng itu ndak kerasa. Padahal cuma 20.000 itu, nikmate ra karuan. Lah triliunan lho nek saiki urusan karo KPK ngono kae. Di mana letak kenikmatannya? Sing ngayu malah ketok elek. Apa enaknya? Maka kalau kepengen nikmat, resepnya ada 2. Pertama ditunda, kedua dibatasi. Asal kita mau pakai jurus 2 ini, pasti kita bisa merasakan nikmat. Jurus pertama ditunda, jurus kedua dibatasi. Jamaah sekalian, kejenuhan itu akan muncul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan. Apa saja kalau terlalu sering dan berlebih-lebihan
pasti jenuh, pasti bosen, pasti belenek. Apa saja. Maka tidak lagi menjadi nikmat, terlalu sering, terlalu berlebih-lebihan. Maka rumus untuk mendapatkan kenikmatan itu pertama ditunda, jangan terlalu sering, dan dibatasi, jangan berlebih-lebihan. Saya yakin saudara-saudara makan tiap hari enak, minum tiap hari nikmat, itu setiap hari kayak gitu terus, makan enak, minum seger, makan enak, minum seger, pasti jenuh, pasti bosen, tidak lagi nikmat. Tiap hari makan minum kayak gitu. Maka kalau kepengen nikmat, coba besok hari Senin siang hari makan dan minumnya ditunda. Caranya gimana? Alhamdulillah jawabnya bisa, prakteknya sebenarnya banyak yang sadar kok ini. Asli ono malaikate kok yo. Asli, cuma kalah karo setane. Makanya tolong pihak manajemen sering-sering kasih acara kayak gini. Jadi tapi kalau ngundang ustadz jangan sembarangan. Itu. Ya paling tidak ya yang seperti kok sampean kok ngomong saya ini sapa sing ngomong. Yang bisa mau satu ya menyenangkan terus di note gitu. Nah, kalau serius meten tengis buyar ket mau potongan. Ah mau kluyur. Ya ini cara metodenya seperti ini. Jadi loh coba kalau tiap hari makan minum seger, bosen nggak nikmat, maka ditunda. Coba besok Senin makan minum siang harinya ditunda sampai azan maghrib. Tapi nanti berbuka puasanya jangan balas dendam. Kalau balas dendam ya ndak nikmat. Kepengen nikmat harus dibatasi. Minumnya jangan banyak-banyak, lauknya ndak usah neko-neko, menunya ndak usah macam-macam, cukup 3 saja. Sambal terasi, iwak teri, pete godhog, segone liwetan sing anget, insyaallah nyus jos gandos kotos sampai bledos. Kok tekan kotos-kotos barang. Lu bener. Coba nanti belum dimanggake wis kemecer. Urung disuguhno wis ngiler. Pokoke entek-entekan mangan. Luwih sambele tambah segone, lebih nasinya tambah sambalnya, lebih sambalnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambalnya. Habis mangan coweke dikoreti, piringe dipliriti, drijine dikelamuti. Wah, habis cuci tangan nih lho sik diambung. Nyambut terasi, ambu pete kok. Nikmat. Nah, kalau tiap hari makan kayak gitu wah jenuh bosen. Maka kalau kepengen nikmat itu ndak usah macem-macem, malah bingung milih. Lek urusan ngene iki kok cewerdas ya. Ora usah diterangno langsung nyaut. Modelnya voltase tinggi. Dah. Yang ke-5, hidup itu harus bisa terhormat di hadapan Allah, terhormat di hadapan manusia. Setiap kita pasti pengen kehormatan, setiap kita ingin menjadi orang yang terhormat. Sejelek-jeleknya orang kalau nggak dihormati itu pasti marah, betul? Sebejat-bejatnya orang ternyata butuh kehormatan, kepingin dihormati, kalau direndahkan pasti marah. Maka kita diajari, coba kalau lagi ada acara itu sambutan-sambutan, pidato, ceramah macam-macam, dengar, perhatikan, itu pelajaran. Ilmu itu tidak harus dari kitab kuning, tidak harus dari kehidupan sehari-hari kita bisa dapat ilmu kok. Kayak ini, acara sambutan apa saja, coba dengarkan. Para alim ulama yang saya hormati, para sesepuh yang saya hormati, pimpinan perusahaan yang saya hormati, panitia yang saya hormati, rekan-rekan remaja yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati.
Ini artinya setiap orang kepingin dihormati. Setiap kita butuh kehormatan. Maka kita harus mengupayakan agar kita mendapatkan kehormatan. Sejelek-jeleknya orang kalau nggak dihormati itu marah kok. Makanya seperti itu sambutannya. Semua yang saya hormati, yang saya hormati. Saya sendiri ketika lagi ngaji di lapas, ngaji di lembaga pemasyarakatan bareng sama narapidana, saudara kita yang lagi kena ujian, belum dapat hidayah kebenaran. Saya juga harus menghormati jamaah, menghormati mereka. Saya kalau ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ngono. Coba saya jujur, ngomong apa adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang terlaknat, para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat. Kira-kira aku diapakno? Ya, dilempar kursi teman. Tetap yang saya hormati. Emang sejelek-jeleknya orang pengen dihormati. Bahkan mohon maaf, ketika saya diundang ngaji ke lokalisasi, ngasih pembinaan, kok wewe, mereka juga butuh dibina kok. Kadang-kadang ada jadwal, ada undangan lagi membina di lokalisasi ngaji bareng, mohon maaf, perempuan-perempuan nakal. Saya tetap harus menghormati jamaah. Saya kalau ngomongnya ibu-ibu, mbak-mbak sekalian yang saya hormati, harus seperti itu. Coba saya ngomong jujur apa adanya. Para begenggek-begenggek sekalian yang suka menghancurkan rumah tangga orang, juga para lonte-lonte yang demen menghabiskan duit suami orang. Ini lihat ketawanya kok pengalaman tuh kayaknya. Ya dicamah saya, dicelatu bener saya, nggak ketepaan aku sok ditawani. Maka tetap yang saya hormati. Wes guyumu kaya apa? Ini artinya betapa sejelek-jeleknya orang itu memang kepingin kehormatan kok. Setiap kita butuh dihormati, betul? Siapa sih yang gak kepengen kehormatan? Siapa yang gak pengen dihormati? Setiap orang pasti pengen dapat kehormatan. Maka kita harus mengupayakan agar hidup kita terhormat. Terhormat di dunia, terhormat di akhirat. Untuk jadi orang yang terhormat, ndak harus berpangkat, ndak harus jadi direktur, ndak harus jadi pimpinan perusahaan, manajemen. Ndak. Loh, bisa jadi yang kelihatannya kroco-kroco kayak gini, tapi dapat duit dari hasil perasan keringatnya sendiri, itu jauh lebih terhormat daripada yang kelihatannya licin, berdasi. Engko sik ngomong urung mari wis tepuk tangan. Baju setelikaan sampai lali aku sampean. Wah. Pakai dasi, sepatu kileng-kileng, mobilnya mengkilat, tapi itu kan ngentekno duit rakyat, ngentit duit perusahaan, kirim 7 kontainer diwarah 5 mean. Lho ning ngene iki gak kira korupsi apa we? Paling yang korupsine ya korupsi waktu, waya kerja ngantuk turu. Ngono tok korupsimu. Arep korupsi apa tanda tanganmu ora payu. Halo. Wes kok. Kok jek suwe. Nyumbang berapa sih? Yang ke-6. Yes. Terakhir iki. Ya tahun depan ngundang mana? Target meneng to meneng. Mekah. Target hidup itu harus sukses di akhirat. Sebagai finish perjalanan kita itu kan akhirat nanti. Tujuan utama itu destination. Oh, sorry, aku lupa kalau ngomong di hadapan orang-orang katrok. Jadi bahwa
tujuan akhir kita kan ke sana nanti. Dan kita harus sukses. Dan setiap orang kepingin sukses di sana. Sadar itu sebenarnya, sadar. Saya itu sering disambati sama orang-orang. Gimana nih Pak Ustadz, saya ini kok wakal. Rasanya hati, alhamdulillah. Waras berarti kan. Artinya dia akan nyadar kalau dia sebenarnya nakal. Ada harapan untuk berubah jadi baik. Yang susah itu orang yang merasa baik. Susah itu. Untuk menjadi lebih baik repot. Tambah ndablek mesti. Makanya sering saya sampaikan, mantan maling jauh lebih baik daripada mantan ustadz. Gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, setiap manusia pasti kepingin sukses di akhirat. Dan kesuksesan di akhirat itu disimbolkan dengan masuk syurga. Maka setiap kita pasti kepingin bisa masuk syurga, betul? Sejelek-jeleknya orang kepingin bisa masuk syurga. Saya yakin, boh piye modele, bagaimanapun potongane, yang datang di sini ini semua kepingin bisa masuk syurga, meskipun dipaksa. Pertanyaan. Ora usah pertanyaan ini. Coba, halo. Terus ndak nih ngajinya? Kalau terus jawabannya harus kenceng. Anda semua pilih mana? Dipaksa masuk surga sama ikhlas masuk neraka? Pilih mana? Baleni takoni guyang-guyu. Pilih mana? Dipaksa masuk surga sama ikhlas masuk neraka? Ikhlas masuk surga gak potongan. Wong sing ikhlas masuk surga gak ngono-ngono ku modele. Wajahe wajah kriminal kok. Pertanyaan pilihannya ndak ada itu kok dipilih yang itu loh. Jarene habis pertanyaannya ngejebak sih. Kan gue susah ngejawabnya. Emang kenapa pertanyaan aku kayak gitu? Orang sekarang tuh kalau diajak ke surga tuh merasa dipaksa, tapi kalau diajak ke neraka tuh ikhlas, ridho, lillahi ta'ala. Bener. Ayo saman ikhlas mana? Diajak ke surga sama diajak ke neraka? Gak nyaut. Orang sekarang tuh kalau diajak ke surga tuh merasa dipaksa, tapi kalau diajak ke neraka ikhlas. Diajak zikir, diajak selawat, diajak ngaji, itu merasa dipaksa betul. Padahal itu ajakan ke surga. Tapi coba kalau lagi ada konser, wah ikhlas. Emang ngajak ke surga sama ngajak ke neraka susah mana? Ngajak ke surga sama ngajak ke neraka lebih susah yang mana? Ngajak ke surga tuh susah, berat, repot. Maka orang yang suka mengajak ke surga pahalanya besar. Misal saudara punya teman malas ngaji, tidak pernah ngaji bahkan, terus saudara ajak ngaji, insya Allah tuh ajakan untuk ke surga. Karena kalau ngaji dapat ilmu, diamalkan, ibadah, nanti jalurnya ke surga. Bro, ntar malam ndak pengajian, yuk kita ngikut yuk. Mas, yuk ndak apa-apa, tapi samperin aku. Parani aku nang omah. Oke, sampean parani, samperin, berangkat ke surga. Terus seminggu lagi ada pengajian lagi, ndak disamperin, ndak diparani, berangkat ngaji apa ndak kira-kira dia? Gak mungkin, gak kira. Siangnya ketemu, bro, tadi malam ada pengajian kok nggak datang. Nggak mbok parani. Aku yang pengen teko, nggak mbok parani budal. Tapi coba sampean mohon maaf ngajak temen ke tempat pelacuran atau ke diskotik, misal, mohon maaf, berangkat. Besok mbok parani nang omahe, bocah areke wis gak ono. Wis berangkat nggawa koncone 7 wis. Dadi komandan
Udah tahu jalannya. Wis weruh carane, weruh tarife kok. Ya Allah. Emang susah kalau ngajak ke surga. Tolong, kita kalau diajak ke surga itu emang merasa dipaksa. Misal perusahaan sini mau bikin acara pengajian lagi, itu insya Allah ajakan ke surga. Terus iuran 50 ribuan, mesti merasa dipaksa. Nek gremeng itu telungulan. Gaji nggak seberapa, tarian. Nggak punya duit, nggak usah pengajian. Pengajian tarian. Bosnya medit ngulang. Lu padahal itu diajak ke surga loh itu, tapi merasa dipaksa. Tapi kalau tuku togel mbok entek. No. Ikhlas. Digawe tuku ikhlas. Sembuh. Ibu-ibu banyakan mana ngeluarin zakat mal sama zakat mall? Halo? Woi. Coba. Mas, banyak mana ngeluarin duit untuk sedekah sama ngeluarin duit untuk beli rokok? Iya. Mana? Jawab toh jawab. Banyakan mana ngeluarin duit yang diisi ke kotak amal masjid itu sama yang dipakai ke warung? Sorry, ngomongnya warung, nggak restoran. Potonganmu tukang warung soalnya. Jadi kalau ada anak nangis itu jadi ya rungokno kok. Dengerin aku, jangan dengerin anak nangis. Sampean biyen waktu cilik yo nangisan padha ae. Kalau ada kotak amal di masjid itu kita betul-betul merasa dipaksa banget. Sehingga banyak itu laki-laki yang gremeng. Bapak-bapak mas-mas itu. Aku tuh sebenarnya seneng kalau lagi berangkat sholat Jumat itu berangkat pagi-pagi itu seneng aku. Cuma sing greget noi kotake amal itu. Keluyur masjid dikasih kotak itu tak sadu iya. Itu yang bikin males itu. Ngapain pakai dipasangin kotak amal itu kalau di luar sana. Tapi insya Allah kalau perusahaan PT Kencana Gemilang sini insya Allah enggak. Ini aku seneng lihat potongannya kan ketoro ahli ibadah semua. Oh kalau lagi berangkat Jumatan itu jam 9 pagi udah berangkat semua. Lu seneng isu jam kerjane berkurang. Begitu nyampe di masjid, wah langsung itikaf silo. Itikaf sambil baca wirid. Aku tuh tahu wajah-wajah yang suka wirid kayak gini. Wah, kotak amalnya masih jauh tuh, wiridnya khusyuk banget. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kotaknya masih jauh, begitu kotak amal deket. Astagfirullah. 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 Berarti merem-merem. Pura-pura nggak tahu kalau ada kotak infak. Ini yang duduk di sebelahnya kan, kesel nih. Gak ngisi yo wes, gak usah merem-merem. Ada pura-pura merem-merem. Wes langsung kotaknya disurung yang ternesret. Begitu lewat wiridane, alhamdulillah. Aman nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Kalaupun terpaksa ngisi ya dipilih no duit yang paling ragil, paling lungset sisan. Makanya pahlawan nasional tuh banyak banget. Dari sekian pahlawan nasional tuh yang paling sering masuk masjid tuh Patimura. Yang melorok bawa golok itu. Yang Soekarno Hatta itu pakai jas pakai kopiah itu jarang banget tuh. Nggak percaya, nggak usah nunggu besok, nanti pulang dari sini nango masjid Cukiten Kota Amal. Engko isine lak Patimura pating plorok nggawa golok. Itu gambare duit 1000 itu. Yang 100 ribuan tuh jarang banget. Emang kita tuh suka kayak gitu. Coba
perusahaan sini kalau ngeluarin duit untuk biaya bikin pengajian sama bikin dangdutan banyak mana? Dangdut ya. Dangdut nggih. Jujur, halo. Pisan maneh? Akeh ndi lek nyangoni kiai karo mbayari penyanyi? Asem. Aku tahu kayak gini nggak berangkat tahu. Ngapain dibelain datang jauh-jauh? Awas kapan didik. Diundang meneh gak kudu aku. Pelecehan itu namanya. Nek penyanyi nyangoni ini wake-ake 1 jam sekian. Kadang sebenarnya ono ustad gini-gini dipermasalahno. Bandingno karo penyanyi. Gak ono sing mempermasalahno. Ya bukan berarti kok terus menjual ayat-ayat Allah, menjual ilmu. Aku tuh kalau ada orang yang komentar menjual ilmu itu tak debang. Namanya menjual itu nyang-nyangan, bro. Wah, aku ini ngaji nang dindi yo gak tau dinyang kok. Kok yang jual itu tuh siapa? Kecuali kalau memang ustadznya tuh yang pasang tarif itu yang kurang bener. Misalnya, lah nek manajemennya ya gak apa-apa. Ya ndak, artinya itu ya kan yo sama-sama ngerti tuh gitu loh. Ndak usah dipermasalahno lah. Mempermasalahkan hal-hal yang gimana supaya sholatnya bener, gimana supaya muamalahnya bener. Ngono ae lho. Hal-hal sing model ngene-ngene iki ndak usah dibikin ribut. Makanya Indonesia ini ruwet ya perkara. Kadang-kadang persoalan yang kecil itu dibesar-besarkan, dibikin ribut ya senengane. Gak rampung-rampung. Ngenteni aku jadi presiden paling. Ndak, aku senengan ngene iki, renes. Wes. Sing ngate milih lo sapa? Udah wis ngene ae. Halo. Kita itu padahal nyata-nyata setiap kita kepingin masuk surga, sejelek-jeleknya orang, sebejat-bejatnya orang juga kepingin masuk surga. Gak percaya, misal ada anak muda nakal kelewatan, pintu wablek, ndak punya etika, ndak punya tata krama, gak duwe sopan, kurang ajar, ndak kenal agama, ndak pernah sholat, Ramadan juga ndak puasa, tukang bikin kesro di kampungnya, kerjaannya nang mati nih mendem miras oplosan. Vodka cap kontol topi miring tambah autan dioplos sampai oli tobuan. Sek ditambahi solar karo bensin. Yo bior kelepek nyungsep jontor jongor nyosor mate. Wes tetangga kiri kanan wis gregeten wis ta. Wah, anak kayak gini ndak usah diapa-apain. Pokok kedokno kuburan sing jero dipendem diuruki sing penting gak mambu. Wes, kira-kira keluargane nelongso apa ndak? Wah, nelongso. Mintanya diapain? Ya tetap minta diramut, dimandiin, dikafani, minta disolatkan, minta didoakan, diundang no tangga-tanggane, suruh tahlil, suruh mendoakan agar dosanya diampuni, agar bisa masuk surga. Padahal nyata-nyata kayak gitu kelakuannya, ndak kenal agama, ndak punya akhlak, ndak pernah sholat, Ramadan juga ndak puasa, tukang bikin onar di kampungnya, mati nih mendem miras oplosan. Iki andekan sampeyan jadi Tuhan, iku mbok lebono swarga apa mbok lebono neraka? Padahal ku pangerane dapuramu itu. Pasti dimasukkan neraka. Ngono ae lho, gitu aja keluarganya masih kepingin agar dia masuk surga. Minta dimandikan, disolatkan, didoakan, ditahlili berhari-hari. Modene lendung, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi, ya Allah ampuni dosa-dosanya, berikan kasih sayangnya, jadikan kuburnya taman surga, masukkan dia ke surgamu, jare malaikat surgane mbahmu. Nah, wis nyata-nyata kayak gitu, itu saja masih berharap agar bisa masuk surga. Betul?
Makanya nyadar. Mumpung masih diberi kesempatan hidup. Tak ngamuk aku saiki. Jadikan 24 jam dalam sehari semalam ini bernilai ibadah. Judulnya lah ngono iki mau. Jadikan kerjamu sebagai ibadahmu. Ya wes. Ya udah gitu ceramahnya. Ya udah. Kurang salah datang terlambat kok. Wah, 1 jam lebih kok. Wes. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang masih kurang bisa ngundang sendiri. Ya sengaja emang tak bikin kayak gini metodenya. Karena yang saya hadapi kan anak-anak muda. Kan beda kalau lagi ngaji di hadapan orang-orang tua, materinya tentu beda. Mohon maaf. Tentu di sana sini banyak kekhilafan, banyak kekurangannya. Mudah-mudahan target hidup dari yang saya uraikan tadi betul-betul bisa kita raih, kita upayakan dengan maksimal, sehingga setiap aktivitas hidup kita bisa bernilai ibadah. Kita termasuk golongannya orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakatil maaf segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih indah bulunya. Terima kasih atas jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Kalimaya mahal harganya. Bila sudah dipakai di jari, saya bangga dan bahagia bisa ngaji bareng lagi di TPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Kalimaya mahal harganya. Warnanya indah, dipegang licin. Sambutan ketua panitia luar biasa. Bahasanya kayak Ipin Upin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd, ikraman wa ta'ziman kepada para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, cerdik pandai, tua tengganai, para tuan guru, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang kita ta'zimi, yang dimuliakan Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau Mas Rizky Faisal, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepri Bapak Safroni yang sekaligus mewakili Wakil Gubernur Kepri yang saya hormati, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan remaja, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, teman-teman dari pemuda Pancasila, sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwah fiddin, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Subhanallah, malam ini sungguh luar biasa. Ribuan manusia memenuhi majelis taklim yang mulia. Iki sing teko semene akeh iki apa ya urip kabeh. Mudah-mudahan semuanya termasuk manusia-manusia yang dianggap hidup. Karena akhir-akhir ini banyak manusia yang kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati. Zahirnya hidup, batinnya mati, jasadnya hidup, rohaninya mati. Padahal kita semua tahu yang dinilai Allah dari manusia bukan jasadnya tapi adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari bodimu, ayo nyautomu, bukan pula dari potongan, bukan dari postur tubuh, bukan dari harta benda, bukan pula dari jabatan, bukan pula dari wajah, bukan dari prejengan, bukan dari rai, tapi yang dinilai Allah adalah hatinya. Hati yang bagaimana? Hati yang hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, hati yang hidup itu hati yang bagaimana? Tolong diperhatikan. Hati yang hidup itu adalah hati yang tidak mati. Hati yang masih bisa obah. Karena salah satu tanda kehidupan itu adalah iso obah. Apa wae lek iso obah berarti iso urip. Lek wis gak iso obah berarti wis ora urip. Bojomu saya obah yuk. Nah, berarti saya urip. Hati itu kalau sudah mati, dengar bacaan Al-Quran, sholawat, dengar zikir, dengar suara azan, dengar ada tablik akbar, dengar ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid, sama sekali nggak gerak. Saya sering mencontohkan, ada radio 2 sama-sama dicopkan ya ke stop kontak yang mengandung setrum. Gue tak ngomongnya aliran listrik ya orang ngerti, enak setrum langsung paham. Yang satu begitu dipetek sekakelnya, cetek, lah kok bunyi. Nah ini berarti radio urip. Satunya dipetek sekakelnya, cetek, lah kok gak muni, berarti radio mati. Ada hati dikasih setrum lafzul jalalah, dikasih setrum asma Allah, kok ada getaran, itu berarti hati ini urip.
Ono hati dikai setrum Allah sama sekali tidak ada getaran, berarti hatine mati. Ono lambe cangkem lho cangkem ditui setrum afdhalul dzikri kok nyaut la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berarti lambe urip cangkem sehat. Tapi ono lambe ono cangkem ditui setrum afdhalul dzikri kok duwe tok ngowah, iku berarti lambe rusak cangkem bujat. Kopi. Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah hati yang mati itu yang bagaimana? Ngaget ke wong. Oke, hati yang mati itu mendengar asma Allah disebut sama sekali tidak ada getaran, mendengar bacaan Al-Quran sama sekali nggak ada getaran, itu berarti hatine mati. Mendengar disebut asma Nabi Muhammad tidak mau baca sholawat, itu berarti hatine mati. Dengar seruan adzan sama sekali nggak tergerak untuk mendatangi panggilan, itu berarti hatine mati. Krungu adzan zuhur ora teko, krungu adzan asar gak moro, krungu adzan maghrib gak dateng, krungu adzan isya yo gak diparani, krungu adzan subuh malah melungker ora kudu moro, iku berarti atine mati. Suwe-suwe sing adzan nesu, sing adzan jengkel, lah yo wong TPI iki lho, wong Tanjung Ujang iki lho, pancen yo kereken ambek sintae. Dipanggil waktu zuhur nggak dateng, diceluk waktu asar ya nggak moro, diceluk waktu maghrib ya ora teko, dipanggil waktu isya ya gak moro, dipanggil waktu subuh ya gak moro. Sing adzan jengkel, akhirnya adzan jam 09.00 isuk ben volume polke speakere banter Allahu akbar. Adzan durung mari, adzan durung rampung, wong rong kampung teko kabeh. Ngamuk-ngamuk sing adzan dilok-lokke. Sampan ku apa edan kok. Jam 09.00 gak wayahe adzan kok adzan dibanter-banterke. Jare sing adzan, sing edan ya sampean. Tak celuk wayah zuhur ora teko, tak celuk wayah asar ora teko, tak celuk wayah maghrib ya ora moro, tak celuk wayah isya ya ora moro, tak celuk wayah subuh ya ora moro. Lah bareng tak celuk jam 09.00 ora wayahe kok do teko. Iki kira-kira menurut sampean sing edan iki sing adzan apa sing teko? Padha edane. Lah untuk menghidupkan hati yang mati itu caranya apa? Dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Kowe mesti ora ngerti ndelok plong-plongmu kowe. Obate ati sing mati iku kelawan nyebut zat kang maha urip kang ora mati. Obatnya hati yang mati itu adalah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup yang tidak mati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak zikir. Orang tua dulu itu untuk melatih anak-anaknya biar ahli zikir, masih kecil itu dikasih mainan namanya tasbih. Kenapa dinamakan tasbih? Itu tafaul, supaya cita-citane, harapane, tujuane tasbih netes kabeh. Kalau sekarang dibilang tasbih, punya cita-cita ya mentas kabeh, punya utang ya mentas kabeh, punya rintangan, punya penghalang ya tasbih tatas kabeh. Kok mantuk-mantuki paham ora? Pokoknya mentas kabeh, tuntas kabeh, tatas kabeh. Sampeyan biar mantep, tak kasih cerita fadilahe wong zikir.
barokahe orang zikir. Tapi mohon maaf, ini ceritanya agak jauh nenggone Mesir. Ya kulone Sintai. Kowe kok kono kuwi nek melayu paling ya 8 tahun tekan kono. Ini ceritanya gini. Ada seorang pemuda jatuh cinta sama cewek. Tapi ini ndak imbang alias col. Si cewek ini cantik, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kebelenok, kemontok, kementok, kementok, memolak, kinyis, kinyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, moblong, belongor, monyor, monyor. Tapi mohon maaf, sing lanang, yus gak ngerumesi, yus kaya ngini-ngini gila. Terus, pokoknya janji urip ngono ae. Kan yo ndak imbang kok. Si cewek cantiknya luar biasa, nah, si cowoknya ndak ngeromesi. Tapi namanya cinta ndak kena diempet. Padahal cintanya ndak terbalas, cintanya ditolak alias bertepuk sebelah kaki. Pokoknya SMS ya ndak dibales, telepon nggak diangkat, kirim salam nggak direken, bahkan nyuruh temennya untuk nyampein malah dinyek. Lah namanya cinta wis ora iso diempet, cintanya wis kadung sekonyong-konyong. Masya Allah, ndak iso ngempet. Akhirnya ini pemuda punya prinsip kalah rupo menang dupo, kalah donyo menang dongo. Cinta ditolak kok dukun lo, kiai ngono lo bro, santri omoro dukun, santri kepet itu. Udah pepatah itu sekarang diganti aja, pokoknya cinta ditolak ngono, kiai bertindak, yo kiai ku ben payu ngono lo, mau dukun. Akhirnya ini cowok sowan kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lungguh lungguh. Nggih Yai. Oh disuguhi apa ku nang diombe sik kono. Nggih Yai. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung urung adem, nggih Yai. Bismillah. Kurang legi ora? Mboten Yai. Panitiane pun ngertos. Ana apa? Ana apa? Ngapunten Yai kepareng matur. Kula niki cinta kalih lare estri. Cuma cinta kula ditolak Yai. Kula kirimi salam kula malah dinyek. SMS nggih mboten nate dibales, telepon mboten nate diangkat. Kula ngengken kanca nyampekno ya ndak berhasil. Tapi kula mboten saged urip lek mboten nikah kalih lare niku Yai. Kula niat sae Yai, mboten niat kula oret-oret. Mboten badhe kula onteng-onteng. Kula badhe tanggung jawab, kula niat nikah. Lah saniki kula nyuwun tulung ten panjenengan pripun supaya cewek niku purun kalih kula. Lare estri niku kersane purun dados bojo kula, purun nikah kalih kula. Kula nyuwun tulung Yai. Wong kiai disuwuni tulung ya insyaallah. Tapi syaratnya kowe kudu manut. Nggih Yai, manut Yai. Ilmu ngene iki kudu manut, lek gak manut gak kira mandi. Manut ya, nggih Yai. Mantep ya, nggih Yai. Yakin, nggih. Ikhlas, nggih Yai. Ya wis. Sapa jenenge cewek sing mbok senengi ku? Sulastri Yai. Umpamane iki, umpamane. Sulastri, nggih Yai, Sulastri. Ya wis iki mlebu kamar, tasbih iki cekelono. Iki kowe aja metu-metu toko kamar yen urung tak dodok lawange. Nang jero kamar sebuten jenenge bocah wedok sing mbok cintai mau. Aja mandek-mandek, aja leren-leren yen urung tak dodok lawange. Nggih Yai, nggih Yai. Dadi langsung mlebu kamar, lawange ditutup, tasbih diputer. Karo wiridan sulastri 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 sulastri. Mantep, yakin. Subhanallah. Kira-kira 2 jam setengah no daleme Yai iki ana tamu arek wedok.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coy, kula Sulastri yai. Yo ben cepet ceritane. Mlebu nduk mlebu lungguh. Nggih yai nggih. Napa nduk? Ngapunten yai kula kepareng matur. Ya napa? Kula niki rumangsa dosa yai badhe matur ten jenengan. Sik nduk ra usah nangis, ra usah nangis. Napa? Wonten lare jaler niku tresna kalih kula saestu piyambake nggih niat sae, niat nikah kalih kula cuma cintane kula tolak yai. SMS mboten nate kula bales, telepon mboten kula angkat, kirim salam malah kula nyek. Pancen larene rupane ya ora bejaji. Cuma larene niku nggih santri, wong larene nggih sregep ten masjid, kadang-kadang nggih azan khataman nggih nderek. Kula kok rumangsa dosa yai, kula rumangsa dosa. Duka niki wau kok kados enten sing narik kula dikengken mriki. Kula pasrah ten panjenengan yai, kula saniki pun purun, dinikah kula siap dados bojone yai, zahir batin donya akhirat kula siap. Subhanallah. Nah iki sing nang jero iki sik wiridan Sulastri 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 Sulastri. Ya wis Nduk, lek pancen sampean wis ikhlas sampean wis nrimo, lungguh sik enten ana diluk. Nggih Yai. Iki sing nang jero terus didodok lawange ambek Kiai. Dok dok dok. Masya Allah, saking khusyuke nek zikir. Digedor lawange lho gak krungu. Panggai sik wiridan Sulastri 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 Sulastri. Digedor sing luwih banter dok 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 yo pangga gak krungu Sulastri 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 Sulastri. Akhire kesawen dobrak lawange ambek kiyaine dok. Begitu mlebu kiyaine gobek-gobek yo pantes nek ora krungu. Nawak zikir ambek kilo rakon Sulastri 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 Sulastri. Teblek pundake karo kiai. Wis le cukup zikirmu. Ngono ku Sulastri Sulastri Sulas Yai. Kaget dia, ternyata yang berdiri di depannya dan meneblek pundaknya tadi adalah kiai. Wes le, zikirmu cukup, ayo saiki nang metu. Alangkah kagetnya pemuda ini, begitu dia melangkah dari pintu, melongo. Hah? Karena di luar sudah ada siapa? Sulastri. Apa iki le, bocah wedok sing mbok cintai, sing arep mbok nikah tapi cintamu ditolak. Nggih Yai, niki Sulastri Yai. Nggih niki Sulastri Yai niki. Iki bocah sing jarene nolak cintamu, sing kowe mbok dzikirno nang jero Sulastri mau. Nggih Yai niki Yai. Wis, saiki bocah wis teko. Bocah wis ngomong ikhlas dadi bojomu, gelem nikah karo awakmu. Saiki kowe piye? Masya Allah. Iki pemuda iki langsung nyosop jungkel sujud matur nang ngarsane Gusti Allah. Ya Allah Gusti, nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula tuju, jenengan ijabahi saestu. Padahal itu baru aku sebutkan nama makhlukmu yang aku tuju, datang beneran. Apalagi yang aku sebut asmamu, apalagi yang aku sebut namamu, ya Allah. Pasti yang datang bukan hanya Sulastri, yo Ayu Ting Ting, yo Saskia Gote, yo Cita Citata, yo Dewi Persik, yo Julia Perez, yo Sarini, teko kabeh. Ya Allah, makanya dekir dan dekir sing mantep. Nggih? Nggih? Mari salat aja langsung plenci. Misalnya salatmu ki wis sak karepmu dhewe, cepete pakai kilat khusus Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar bubar. Salatmu lah biasanya Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik, entul-entul jadi tuli-gulik, gobek-gobek mencolot nah. Habis itu ndak zikir, habis itu ndak wiridan, habis itu ndak pakai doa. Jangan. Para salafus sholih, para kiai mengajarkan wiridan dulu, zikir dulu. Astaghfirullahalazim. Li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
nek gak apal ya pakai sekot yang lain. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih ndak hafal ya? Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Istighfar dulu. Ndak iso ya? Astagfirullah astagfirullah astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lho niku nek sampean waca ping 10 iso nglebur sekabehane dosa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah yang kalau mengajarkan dibaca 10 kali. Mari ngono, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa innaka ya'udu salam. Sak terus Fatihah, ayat kursi, ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 33 kali subhanallah, 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 subhanallah. Ya pelan-pelan penuh penghayatan. Sama noras subhanallah. Hamdi daiman abadan alhamdulillah 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 33 kali. Yo kalem-kalem wae pelan-pelan sambil dihayati. Apa yo sampai ya alhamdulillah alhamdulillah kok dadi belam-belam. Terakhir Allahu Akbar.